Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Dan kali ini kita masuk di project gaming test lagi. Dan kali ini kita akan gaming test salah satu HP mid-range terbaik menurut saya untuk saat ini, dengan harga yang baik dan performa yang baik juga. Dan kali ini kita bakal game test HP Poco X3 NFC dan di game PUBG Mobile. Dan teman-teman juga hari ini kita bakal ukur FPS meter juga teman-teman. Jadi teman-teman ada FPS counternya di atas ini. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas tampilan grafik dan juga FPS-nya. Dan sebelum kita mulai gaming test kali ini, kita bakal cobain beberapa mode di game PUBG Mobile ini. Udah saya bikin kayak skenario-nya. Yang pertama kita bakal coba main TDM atau Team Deathmatch teman-teman, karena di sana itu kita lebih kelihatan barbarnya gitu. Jadi kita coba main di sana teman-teman yang pertama. Dan yang kedua nanti baru kita coba Battle Royale-nya di map Sunhawk atau Air Angel teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai gaming testnya, kita cek dulu. Yang pertama kita cek suhu dari HP ini sebelum kita gaming test. Untuk suhu teman-teman di sekitaran sini ada di 34 derajat. Kemudian di tengahnya ada di 35, 36 derajat. Dan di bagian atasnya ada di 38, 39, dan 34 derajat teman-teman ya. Dan kemudian untuk suhu belakangnya dia ada di sekitaran depan dekat kamera ini 35, 36, 38 sama dengan depan teman-teman. 36, kemudian sini 34, 35, 33 di sini teman-teman ya. Oke, itu dia untuk sebelum kita mulai game testnya, kita sudah cek suhunya. Kemudian kita juga cek baterainya teman-teman. Untuk start sekarang kita di 61% teman-teman. Dan selanjutnya kita cek juga ini pengaturan dari settingnya teman-teman. Untuk grafik untuk di game PUBG Mobile, HP Poco X3 NFC ini bisa mentok di Smooth Ultra atau mentok kalau dikananin semua itu HD High teman-teman. Kalau di smooth kita bisa pilih ke FPS-nya sampai ultra teman-teman, atau 40 FPS. Kalau kita balance juga bisa mentok di ultra, tapi kalau kita pilih ketampilannya HD, maka FPS-nya akan high aja. Begitupun di lobbynya sama aja teman-teman. Jadi untuk game test kali ini kita coba di smooth ultra aja supaya kita dapat experience yang lebih keren aja, karena dapat 40 FPS. Jadi kita oke kan teman-teman ya. Dan untuk audionya dia belum bisa ultra teman-teman, cuman bisa sampai high aja. Oke, mungkin untuk grafik, pengaturan grafik seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita mulai aja game yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita udah di lobby Team Deathmatch teman-teman ya. Dan kita teman-teman bisa lihat FPS counternya di atas atau FPS meternya di atas ini teman-teman. Dan kita bakal nilai sambil berjalannya game PUBG Mobile ini teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mulai gamenya dan kita mulai saja teman-teman. Untuk FPS-nya, oh ya, kita lupa jalanin waktu teman-teman. Kita start dulu. Oke teman-teman, sambil main game ini kita juga bahas beberapa spesifikasi unggul dari HP ini yang bisa kita gunain atau manfaatin untuk main game teman-teman. Yang pertama tentu aja keunggulan HP ini ada di refresh rate layarnya yang udah 120 Hz. Dan itu membuat ya kalau buat scrolling sih enak banget sih teman-teman ya. Kalau untuk main game seharusnya juga enak, tapi dengan kemampuan prosesornya itu kayaknya nggak mungkin kita bisa dapat 120 FPS ketika main PUBG karena teman-teman ya. Tapi next kita bakal coba pakai GFX Tools buat unlock FPS ya, dan kita coba lihat ke depannya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang kita bakal coba main di Smooth Ultra aja teman-teman. Dan yang kedua itu ada touch sampling dari HP ini, katanya sudah 240 Hz teman-teman. Itu sudah setara dengan HP flagship. Waduh. Oke teman-teman. Dan sepanjang permainan sudah sekitar 2 menit berjalan, itu sudah kita
bisa lihat bahwa FPS-nya itu stabil di 40 teman-teman ya. Jarang banget yang drop banget turun. Jadi bisa disimpulkan kalau di tim deathmatch itu bakal aman-aman aja teman-teman. Seperti teman-teman lihat FPS-nya nggak ada turun-turunnya. Oke teman-teman, karena main sambil ngomong itu emang agak susah sih teman-teman ya. Terus ada kelebihan juga dari HP ini karena punya speaker stereo teman-teman. Jadi kalau main tanpa headset bisa sedikit membantu sih kalau menurut saya. Tapi ya memang nggak sebaik kalau kita pakai headset teman-teman. Tapi itu bisa membantu kayak stereo stepnya di mana kiri kanan gitu terdengar gitu teman-teman. Tapi ya memang tidak sejelas dari terdengar sejelas kalau kita pakai headset teman-teman ya. Karena main sambil ngomongnya emang agak susah teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kita udah nyelesain di TDM atau Team Deathmatch dan kelihatannya bahwa FPS-nya itu aman-aman aja teman-teman dan nggak drop parah gitu. Masih cukup stabil di 40 FPS ketika bermain ya. Tapi memang ketika kalau kayak masuk menu, keluar menu kayak gini memang drop frame-nya, tapi itu nggak masalah kalau di menu kayak gini teman-teman. Jangan aja ketika bermain itu frame drop. Tapi ketika kita main satu match tadi itu aman-aman aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Dan kita sudah main 5 menit dan baterainya menjadi 60%. Jadi 5 menit sekitar 1% aja habisnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bakal coba lagi main di mode Battle Royale teman-teman. Seperti biasa ini adalah salah satu favoritnya ketika main game, yaitu main di Battle Royale-nya teman-teman ya. Dan kita pilih Sanhok aja teman-teman biar cepet selesai gitu gamenya. Dan teman-teman kita bakal lihat gimana performa dari FPS-nya dan grafiknya juga. Jadi teman-teman kita langsung aja ke in game teman-teman. Sekarang kita udah di lobby dan teman-teman bisa lihat grafiknya seperti ini. Dan ini stabil ya teman-teman ya di 40 fps. Dan kedepannya saya mau coba pakai GFX Tools teman-teman biar kita unlock ke smooth extreme biar dapat 60 fps. Kira-kira teman-teman mau saya buatin video game test di 60 fps nya atau enggak, silahkan komen di bawah aja teman-teman. Kalau banyak yang permintaannya bakal saya lanjutin coba di smooth extreme atau kita mentokin semua ke XDR Ultra atau XDR Extreme gitu atau Ultra XD Extreme gitu teman-teman, biar kita lihat, kita paksa gitu HP ini, kita siksa gitu teman-teman dengan grafik yang luar biasa itu teman-teman. Tapi sekarang kita coba grafik bawaannya aja, yaitu dia mampunya sampai smooth ultra teman-teman ya. Oke teman-teman, udah 23 menit kita main teman-teman, dan sekarang kita coba buat naik kendaraan nih teman-teman ya.
Oke teman-teman semuanya, sekian dulu gaming test kali ini, dan bisa saya simpulin game sudah berakhir dan sekitar 30 menit bermain, dan sekarang baterainya ada di 56% teman-teman ya. Baterainya tinggal 56%, dan tentunya FPS-nya bisa saya simpulkan itu cukup stabil dengan settingan seperti ini, yaitu disebut ultra. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan FPS-nya gimana dan juga kestabilannya saat bermain gimana, sudah saya tes. Dan memang saya nggak tes gyronya teman-teman, tapi saya udah sempet ngecoba gitu ya, tapi saya nggak tampilin di gameplay kali ini. Itu saya sempat coba dan itu nggak delay juga, enak juga gyronya teman-teman ya. Jadi so aman-aman aja lah buat HP ini, buat dipakai buat main game. Terkait harganya juga, itu di kelas mid range ini menurut saya udah paling worth it lah ya, karena harga dan performanya juga oke. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak udah saksiin game test kali ini. Jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang suka video-video seperti ini. Dan kita bakal yang terakhir, saya lupa, kita bakal ukur dulu untuk suhu terakhirnya teman-teman setelah bermain. Dan sekitar sini ada di 36-37, di bagian tengahnya sama 38-36 ya teman-teman, 37, dan di sininya juga 40 di titik sini teman-teman ya. Oke, dan di bagian belakangnya itu ada di bagian sini 37-36, dan suhunya bisa saya simpulin juga itu aman aja teman-teman ya, nggak terlalu terasa hangat juga. Saya dimainin nggak panas, terasa hangat aja. Dan itu aja game test kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyaksiin, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya David, salam APP World Indonesia.